Halo semuanya, jadi pada kali ini aku mau ngebahas tentang gaya komunikasi Gen Z. Iya, gaya komunikasi Gen Z alias generasi-generasi kita. Kenapa sih gaya komunikasi kita tuh beda banget sama gaya komunikasi generasi sebelum kita, kayak misalkan generasi boomers, generasi milenial, atau bahkan generasi setelah kita, yaitu generasi alpha. Dan kenapa sih cara penggunaan kita tuh atau cara berkomunikasi kita tuh lebih mengutamakan kayak emoji, baca yang kalimatnya double atau kita pakai meme buat mengekspresikan perasaan kita. Check this out. Jadi siapa sih Gen Z itu? Gen Z itu adalah kita-kita yang lahir dari tahun 1997 sampai dengan 2012. Dan Gen Z ini biasanya hidupnya tuh udah digital dari lahir. Jadi dari kecil tuh kita emang udah dipegangin HP, dipegangin tab buat main game. Biasanya kita main game Subway Surf, terus main game Minecraft. Dan biasanya generasi Gen Z itu juga multitasking. Segala sesuatu bisa kita kerjakan sambil rebahan juga bisa. Ciri-ciri komunikasi Gen Z. Ciri-ciri komunikasi Gen Z tuh ada apa aja sih? Yang pertama, itu ada banyaknya singkatan. Banyak banget singkatan yang kita pakai di generasi kita. Kayak contohnya on the way, meskipun belum on the way nih, kayak misalkan baru pakai baju, dia udah bilang OTW ya. Nah, itu yang pertama, singkatan pertama. Singkatan yang kedua, itu ada for real. For real tuh biasanya digunakan kalau misalkan kita setuju nih sama sesuatu. Nah, yang ketiga, itu biasanya ada singkatan GWS atau get well soon. Itu biasanya ditujukan untuk orang-orang yang emang lagi sakit. Dan yang kedua, biasanya kita tuh sering banget pakai bahasa-bahasa campuran bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kayak contohnya nih, di situasi kita abis nonton film nih. Nah, nanti tuh kita kayak nanya, lo udah nonton filmnya? So good. Gue literally nangis sih pas nonton endingnya. Nah, itu biasanya salah satu contoh yang bisa kita gunakan dalam kosakata kita sehari-hari. Nah, kadang juga kita kalau misalkan lagi cerita nih, lagi galau, terus nanti kita bilang kayak ke teman kita, I'm so tired honestly, cinta tuh harusnya gak so complicated ini. Nah, gitu. Ya, kadang udah tahu gitu masih tetap aja dilanjut. Nah, yang ketiga itu biasanya tuh Gen Z tuh sering banget pakai emoji, stiker atau meme gitu buat jadi bahasa-bahasa sehari-hari kita. Nah, jadi biasanya tuh penggunaannya itu dipakai kalau misalkan kita kayak misalkan lagi capek. Nah, daripada kita ngomong gitu, kita mending pakai stiker, pakai emoji atau pakai meme gitu buat ngewakilin perasaan kita yang lagi capek. Kadang kita pakai stiker yang capek, yang ada ada air di sini, atau pakai stiker yang ngeselin atau stiker yang nunjukin bahwa kita tuh capek. Nah, biasanya tuh gitu. Dan meme juga berlaku bagaimana stiker, karena sama aja. Nah, dan yang keempat itu ada pentingnya tone dalam teks. Pentingnya tone dalam teks itu gimana sih contohnya? Nah, contohnya nih, contoh yang paling sering banget kita pakai dalam sehari-hari kita, terutama dalam kita ngirim chat gitu ke orang lain. Nah, biasanya tuh Gen Z tuh pakai yang kalimatnya double dua gitu di belakang. Kayak misalkan iya, A-nya panjang banget. Nah, itu tone dalam teks contohnya. Pengalaman pribadi, dan buat pengalaman pribadi ini jujur aku lebih suka banget pakai meme buat ngewakilin apa yang aku rasain. Kayak contohnya stiker-stiker yang di atas ini. Yang pertama itu ada stiker skill apa yang paling kamu kuasai gitu. Terus harap tenang meskipun hasrat ini menendang. Biasanya meme itu aku pakai kalau misalkan aku lagi kesel sama orang gitu. Nah, yang kedua itu ada stiker muka membe aja, tapi cintaku padamu sudah aku pastikan luar biasa gitu kan.
Nah, biasanya tuh stiker-stiker itu tuh dipakai kalau misalkan kita lagi ngekode crush. Nah, yang terakhir itu ada stiker diam bukan berarti limbat. Nah, biasanya tuh kayak stiker itu tuh aku pakai kalau misalkan aku lagi males ngomong, tapi aku pengen buat ngutarain apa yang aku rasain. Nah, gitu. Kelebihan dari komunikasi Gen Z. Yang pertama itu ada super cepat, kayak dalam kita berkomunikasi itu kalau misalkan mau ngomong apa aja tuh kita bisa ngetik panjang, habis itu kirim terus beres. Habis itu tinggal kita nunggu respon dari orang yang kita lagi chatting kan. Nah, yang kedua itu kita biasanya Gen Z itu lebih ekspresif. Kita bisa menggunakan stiker, kita bisa menggunakan meme, kita bisa menggunakan voice note. Kalau misalkan kita lagi curhat gitu, kita lagi curhat, kita bisa pakai voice note. Terus kita juga bisa pakai meme, kita bisa pakai stiker kalau misalkan kita buat menyalurkan rasa emosi kita. Nah, yang kedua itu komunikasi kita tuh bisa dilakukan kapan aja, di mana aja. Kita lagi kita lagi tidur, kita lagi rebahan, diajak ngobrol juga nggak apa-apa, bisa kok. Nah, dan yang terakhir tuh kita sebagai Gen Z itu aku merasakan bahwa kita tuh nggak kaku dan kita lebih santai, karena saking terlalu santainya kadang kita dianggap terlalu santai. Kesimpulan yang bisa kita dapat pada topik kali ini yaitu adalah komunikasi Gen Z itu cepat, jujur, penuh warna, dan sangat amat ekspresif, guys. Tapi kita tetap perlu menyesuaikan gaya komunikasi kita ya, guys. Apalagi di dunia kerja atau di dunia lain-lainnya, kita tetap harus menyesuaikan karena kita juga pasti akan bertemu dengan orang-orang yang di atas dari generasi kita. Etika itu tetap penting ya, guys. Dan ngobrol itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal ngerti siapa yang sedang diajak berbicara. Tetap beradaptasi, guys.